kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali. Selasa 7 Maret 2023 yang mengambil judul Aku Mengingat Perjanjianku dengan Engkau. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Yeskiel 16 ayat 60 yang berbunyi, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu dan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Allah yang gawau, sa huingot do padan na ubahini tuho, uju jaka ari haposomu, jala wajang jokot tuho padan sailing ni lelengna. Saudara kekasih, pada mulanya Yerusalem tidak memiliki keistimewaan yang dapat dijadikan kota pilihan Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkatnya, memeliharanya, dan menjadikannya kota yang indah dan megah. Namun sayang setelah itu, dia tidak berterima kasih kepada suaminya, jadi tidak setia dan mulai berzina dengan siapapun yang lewat. Karena peraturannya ini, ia akan dibunuh. Apa yang ditulis dalam Yeskiel 16 ini adalah sebuah perumpamaan atau ibadat mengenai umat Israel yang menjadi istri Tuhan, yang tidak setia dan bersundal dengan allah-allah lain. Sejak Nabi Hosea, bahkan Nabi Yeskiel, kiasan ini banyak dipakai. Nabi Yeskiel menjadi kiasan itu sebuah perumpamaan alegori yang cukup panjang. Perumpamaan itu mencakup seluruh sejarah bangsa Israel. Perumpamaan ini berakhir dengan memberitahu bahwa suami, yaitu Tuhan, begitu saja mengampuni istrinya Israel, sehingga terikatlah suatu perjanjian yang baru. Begitu disiapkan pernikahan di zaman Mesias, sebagaimana dibicarakan dalam perjanjian baru. Gambaran ketidaksetiaan Yerusalem atau Israel sering kali menjadi gambaran kehidupan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, hidup dalam hawa nafsu dunia dan percabulan, senang untuk melakukan yang tidak baik, tidak layak dan tidak berkenan kepada Tuhan yang telah memanggil.
dan memilih mereka sebagai gereja atau mempelai Kristus. Mereka suka mengabaikan, bahkan tidak peduli dengan menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kehidupan mereka. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita selaku orang-orang pengasihannya, dan hendaknya kita selaku mempelai Kristus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya kembali dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kesetiaan dan ketaatan kita akan terbukti saat kedatangannya menyatukan kita dan menyempurnakan segala janjinya. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel, dan Dia setia kepada ikatan perjanjian itu. Dalam perjanjian Sinai, berkat dan kutuk merupakan konsekuensi yang harus diterima umat Israel tak kala mereka taat atau memberontak. Ketidaktaatan mereka menuai kutuk penghukuman sebagai didikan agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Namun, penghukumannya itu hanya berlaku sementara. Setelah masa penghukuman selesai, mereka akan dipulihkan dan diterima lagi sebagai umat kesayangan Allah. Sekali lagi, Tuhan bermaksud mendidik umatnya agar mengenal dirinya dan karakternya yang tidak berubah, sehingga mereka menjadi sadar dan merasa malu atas perilaku yang mereka tidak terpuji itu. Saat ini, Allah mendidik kita sebagai Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Didikannya justru dimaksudkan demi kebaikan dan pembentukan kita. Dia menuntun kita untuk menjauhi jalan-jalan yang tidak terpuji dan mengajari kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dia mendidik kita agar karakternya semakin nyata dalam hidup kita. Yerusalem adalah ibarat bayi yang dibuang orang tuanya. Dengan penuh kasih, Tuhan memelihara dan besarkannya sebagai wujud kasih-Nya. Tuhan memperistri Yerusalem. Inilah gambaran kasih Tuhan kepada Israel. Namun apa yang dilakukan bangsa Israel untuk membalas kebaikan dan kasih Tuhan itu sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka malah memberikan kasih dan kebaikan kepada kasih-kasih-Nya yang lain, yaitu dengan menyembah segala berhala yang disembah bangsa lain. Semua yang mereka lakukan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka sudah berzina dengan berhala-berhala. Mereka mengumbar nafsu kepada semua berhala-berhala. Mereka membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan yang menyakitinya. Air susu dibalas dengan air tuba. Hal ini juga yang tanpa disadari kita lakukan. Kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan perbuatan yang menyakiti hatinya. Mungkin kita tidak mencuri, memukul, atau membunuh, tetapi sesungguhnya pada saat kita tidak menempatkan dan menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita, kita sudah melukai hati Tuhan. Allah adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau ada Allah lain di hati dan hidup kita selain Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus bertobat. Kalau selama ini belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kalau masih ada Allah lain di hati kita, jangan balas pengorbanan Yesus di kayu salib dengan perbuatan yang melukai hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau sudah menyelamatkan kami, sudah menebus kami.
Biarlah Tuhan selalu bersama dengan hidup kami, hari lepas hari. Tuntunan-Mu Tuhan selalu kami dambakan. Dan karya-Mu Tuhan biarlah di dalam kami setiap saat. Jadikan kami orang-orang yang Tuhan kasihi dan menampakkan hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.